sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Maka sedikit demi sedikit kita bersyukur semaksimal mungkin. Kita upayakan syukur kita itu sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra Persada, kita melanjutkan tafsir pada minggu yang lalu mengenai kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini cukup panjang ya di surat ini, walaupun di surat lain itu tidak sepanjang ini. Kita mulai dari ayat 31 surat Hud di juz 12 Al-Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh zalimin. Wala aqulu, lan ora ngucap sapa ingsun, lakum kanggo sira kabeh, indi iku tetep ing dalem ngarsane ingsun, ing dalem ingsun apa khazainullahi, pira-pira perbendaharaane Gusti Allah, kekayaan Allah. Pertama dikatakan, aku ini tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini berharta. Yang diberikan Allah ya seperti itu saja, semuanya milik Allah, dan aku tidak sekaya yang kalian perkirakan. Wala inni a'lamul ghaiba, lan ora ngerti sapa ingsun al ghaiba ing perkara ghaib. Yang kedua disampaikan, aku ini juga tidak mengetahui perkara ghaib, perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata itu, seperti surga, neraka, alam kubur. Yang gaib itu aku juga tidak tahu. Nah ini karena apa? Karena Rasul itu juga manusia biasa yang kalau ya kepanasan ya keringetan, perang ya berdarah-darah, mungkin lapar, mungkin ngantuk, ya seperti manusia. Hanya saja mempunyai kelebihan karena diberi derajat Rasul, utusane Gusti Allah, kongkonane utusane Gusti Allah. Kalau utusan itu kan pasti manut yang mengutusnya. Wala aqulu, lan orang ngucap sapa ingsun, inni setuhune utawi ingsun iku malakun, malaikat. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku ini manusia seperti kalian. Nah ini keterus-terangan para utusan Allah ya. Qul innama yuha ilayya annama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, ya aku ini adalah basyarun mislukum, ya, manusia biasa, manusia kasar seperti kalian. Ya hanya saja diberi keistimewaan ya, menjadi utusan atau rasul, ya, mursalun, dan utus.
inni malak bal ana balik utawi ingsun iku basarun menungso biasa mislukum kang sepadane sira kabeh wala aqulu. Nah, ini yang keempat, lan ora ngucap sapa ingsun lilladzina kanggo wong akeh tazdari kang ndadekake ino kang nganggep ino tahtakiru anggap ino apa ayunukum pira-pira mata sira kabeh layu dia ora bakal maringi hum ing alladzin sapa Allahu Gusti Allah khairan ing kebagusan. Yang keempat dikatakan, aku ini juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa orang-orang yang kalian anggap hina, yang kalian anggap remeh, biasanya kaum para nabi itu mengira bahwa ya seharusnya begitu orang-orang yang mengikuti Rasul itu orang kaya. Itu kok orang-orang miskin saja yang mengikuti. Berarti kan yang di bawah itu tidak benar atau tidak mulia gitu. Ini anggapan manusia yang tidak benar ya. Makanya kita di masyarakat itu kan kalau kita melihat orangnya tidak mampu tetapi ibadahnya bagus, sikap ucapannya, perbuatannya bagus, maka itulah yang mulia di sisi Allah ya. Bukan orang yang yang sugih apa-apa kemudian lewat enggak haru-haru kalau naik sepeda motor itu knalpotnya diganti yang bau besar, orang kelewatan itu jadi sedikit mangkel gitu ya. Bukan itu. Yang mulia itu adalah yang ibadahnya bagus, sifat, sikap dan perbuatannya menunjukkan kesantunan. Aku tidak mengatakan pada kalian, aku tidak mengatakan kepada orang-orang ya, kepada orang-orang banyak yang kalian anggap remeh itu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan atau harta benda. Nah, jadi ya itulah penilaian di sisi Allah itu tidak sama dengan penilaian manusia. Maka sangat disayangkan kalau orang kedatangan tamu yang tamunya biasa, wah dianggap remeh. Mungkin jajan yang dikeluarkan yang biasa saja. Nanti kalau sudah tamunya bawa yang disenangi, yang sejajar gitu, sama-sama kayanya, wah jajannya, makannya, sambutannya lain dengan yang biasa tadi. Ini tidak boleh. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni sapa Allah. Luweh ngudaneni bima kelawan barang fi anfusim kang tetep ing dalem pira-pira awake alladzin qulubihim, pira-pira atine alladzin. Artinya Allah mengetahui dan memuliakan orang-orang yang di dalam hatinya itu bagus, walaupun menurut kalian hai kaumku mereka adalah hina dina karena kemiskinannya. Inilah jadi adil sekali. Jadi ukuran Islam itu bukan ganteng ayu atau sugihnya atau bagaimana terkenalnya, tetapi soleh atau santunnya seseorang. Kita harus salut dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka kan biasanya itu sabar. Yang kedua, mereka itu biasanya tulus dalam ikut bekerja, membantu, tulus dalam beribadah dan seterusnya. Ini setuhune utai engsun idzan yen mengkono ingkul tu tegese lamun ngucap sapa engsun dalika ing mengkono kang sinebut
iku laminal zalimina yakti setengah saking wong-wong kang zalim. Kalau aku sampai mengatakan orang-orang yang miskin itu pada amalnya bagus, orangnya bagus begitu, aku sampai mengatakan itulah yang mulia menurut Allah, atau aku memiliki perbendaharaan Allah, aku mengetahui barang yang gaib gitu, atau aku mengatakan bahwa aku ini malaikat, maka aku termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan di tempatnya, jadi melenceng. Wong duduke ditokne itu zalim namanya. Zalim. Asalnya begitu. Jadi kalau dengan orang miskin berbuat biasa atau meremehkan sementara dia adalah soleh, kemudian dengan orang kaya bersikap yang mundur dan seterusnya, padahal orang kaya tadi kelakuannya tidak baik, maka itu namanya zalim. Sebagaimana ya dalam sikap-sikap yang lain, ya dalam perbuatan yang lain, sholat zuhur di waktu asar atau sholat subuh di waktu sudah terbit matahari, ya zalim, menaruh bukan pada tempatnya. Tetapi semua itu mitra persada, kalau terpaksa kalau tidak disengaja, maka mintalah ampun kepada Allah. Minta ampun, mengakui kesalahan. Qalu, ngucap sapa kaume ya Nuh, kaumnya Nabi Nuh ngucap ya Nuh, he Nuh, qad jadalta, teman-teman us bantah sira na ing kita, khosamta, musuhi sira na ing kita, fa aktsar talan ngekeh-ngekeh sira jidalana ing bantah kita. Jengkel kaumnya ini, jengkel. Ucapannya Nuh itu macam-macam banyak gitu, akhirnya kaumnya itu jengkel. Nuh, ucapanmu sokeh, membantah apa yang kita yakini, yang kita senangi banyak juga. Fakti, ujung-ujungnya apa? Mongko tekakno sira na ing kita, bima kelawan barang ta itu kang janjeni sira na ing kita, bihi kelawan ma minal adzabi rupane saking siksa. Wis ngene no, penak-penakan. Saiki tekakno azab kepada kami. Wis rasah dodo, rasah reno-reno. Wis saiki apa sing kok janjekne yaiku siksa, wis tekakno. Nah, ini adalah keberanian yang tidak dibolehkan. Jangan sampai kita ini minta didatangkan azab. Ndak diminta saja, kalau sudah datang kita sudah lemas. Ya. Misalnya kita ini yang sudah tua-tua gitu. Kalau pas hujan tuh keluar gitu, terus pas badan ndak enak, kurang fit, berarti daya tahan tubuhnya berkurang. Itu kan flu begitu kan. Kalau flu itu badan sudah nggak enak semua kan, nggak enak semua. Walaupun kalau saya ya makan tetap enak ya, tapi lain-lainnya ndak bisa karena badannya nggak enak betul. Itu mau masa kalau gitu terus ditantang, wis tekakno siksane Gusti Allah. In kunta lamun ana sapa sira iku minas shadiqina, setengah saking wong-wong kang bener fihi ing dalem waktu, ing dalem janji. Ya Nabi Nuh di surat Nuh itu di juz 29 ya, Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayyaro, Gusti jenengan boten usah ninggalne teng bumi niki wong-wong sing kafir. Berarti kan sing wis urip kon mateni. Betul.
diijabahi doanya Nabi Nuh, yaitu waghidal ma'u, ya, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i, ya. Jadi bumi silakan nyumber air, kemudian langit silakan hujan air selama kurang lebih 1 minggu, ya. Sab'a layali wa thamaniyata ayyamin. Jadi 7 hari 8 malam. Ya akhirnya istilahnya ya penuhlah bumi ini dengan air. Ya siapa yang enggak mati di situ? Nah, yang tidak mati adalah yang ikut perahunya Nabi Nuh, naik perahu. Jadi Allah itu memberi bantuan pada manusia itu ya sesuai dengan sunnahnya. Kalau orang itu selamatnya itu dengan naik perahu, maka ya harus bikin perahu, harus naik perahu begitu. Orang di jalan kok misalnya eta-ete kemudian naik kendaraan tuh belak-belok, akhirnya orang lain karena pada bingung gitu. Wah, akhirnya tahu-tahu ketabrak dari depan. Nah, ini namanya tidak mengikuti aturan Allah. Walaupun aturan itu juga aturan manusia mengikuti aturan Allah kan. Jadi kalau jalan ya di sebelah kiri, kalau mau belok ya retengnya dinyalain, tapi jangan mendadak. Nah, itu di aturannya kan 50 meter sebelum belok itu sudah reteng. Kemudian kalau sudah selesai dibutuhkan ya dimatiin lagi retengnya. Apalagi reteng kanan ternyata ditut nih orang minggu-minggu atau wong iki. Kalau orang minggu-minggu nganan, ratingnya nganan kadang ndak nyalip. Nah ini emang begitulah manusia itu, banyak salah dan dosa. Makanya sing rumoso orang di dosa ya Allah, kita harus merasa banyak dosa kita. Qala dawuh sapa Nabi Nuh, innama ya'ti angin pestine nekani kum ing sira kabeh bi kelawan waktu utawa azab sapa Allahu Gusti Allah insya'a lamun ngersakaken sapa Allah takjilahu ing agi-agine siksa lakum kanggo sira kabeh fa inna amrahu monggo setuhune utawi perkarane Gusti Allah utawi perkarane siksa iku ilaihi maring Gusti Allah la ilayya ora maring ingsun. Ya kalau siksa yang kalian minta itu ya urusan Allah. Saya tidak bisa menyegerakan, tidak bisa menundanya, yaitu urusan Allah. Yang penting tugas kalian itu minta ampun sama Allah, kemudian menyembahnya. Itulah tugas aku, mengajak kalian untuk menyembah Allah. Tapi ya karena di dunia ini ya orang tidak baik, orang tidak baik semua ya. Orang baik tidak semuanya. Jadi ada juga orang yang tidak baik. Ya itulah mereka yang memusuhi para rasul Allah itu ditimpakan azab, ditimpakan musibah yang besar sekali. Nah, waktu untuk bertobat itu ada lama tapi tidak digunakan. Makanya kita sering-sering mengikuti materi-materi yang bisa meningkatkan kebaikan kita, ya. Apakah itu di radio, di televisi, di majelis-majelis ilmu, ya kita ikuti supaya kita tetap ingat gitu, apalagi tambah tebal imannya. Oh gitu ya. Jadi tidak lupa kita mengucapkan insya Allah, karena banyak melesetnya. Ya ternyata ada halangan. Insya Allah artinya kalau Gusti Allah ngersak nih, berarti kan semua yang kita lakukan ini sesuai dengan kersane Gusti Allah.
sesuai dengan kehendak Allah. Maka orang yang beruntung orang yang dikehendaki Allah untuk kebaikan. Ing kunta apa jenenge wama antum lan ora utahe sira kabeh iku bi mu'jizina kelawan wong-wong kang ngapesake bifa itinallah wong-wong kang iso ngliwati kehendake Allah, wong-wong kang iso menghindar dari yang Allah tuju yaitu mendapat musibah. Kalian ini tidak bisa. Kalau Allah sudah mengendaki itu kalian akan kena. Tidak bisa kalian sembunyi atau bagaimana, tidak bisa. Wama antum bimu'jizin wala yang fa'u lan ora manfaati kum ing sira kabeh apa nushi nasihat ingsun in aratu lamun ngarepake ingsun an angsoka ing yento nasihat ingsun lakum kanggo sira kabeh ing kun ing kana lamun ono sapa Allah Gusti Allah iku yuridu ngresakaken sapa Allah ayu wiya ing yento nggoake kum ing yen to nggoake sapa Allah kum ing sira kabeh ai wa akum. Jadi nasihatku hai kaumku tidak bermanfaat, tidak bisa memberi manfaat pada kalian kalau memang kalau memang Allah tidak menghendaki. Tapi kewajiban menyampaikan kebenaran itu wajib. Ya, seperti hari ini kita belajar Al-Quran melalui tafsir Jalalain gitu ya. Ini termasuk mengajak saya, mengajak pemirsa semua. Kita harapannya kualitas iman kita itu semakin baik. Semakin kita dekat dengan Allah gitu. Melihat kisah-kisah orang yang mendustakan, yang membenci kebaikan itu begitu, maka kita tidak seperti itu. Wa jawabu syarti dalla alaihi wala yanfa'kum nushi. Ya, huwa utai Gusti Allah iku rabbukum, pangeran sira kabeh. Wa ilaihi lan maring Gusti Allah turja'una den balekake sira kabeh. Jadi ujung-ujungnya manusia ini akan dikembalikan kepada Allah, akan meninggal dunia, kemudian ke alam kubur, kemudian di alam akhirat dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Maka mitra persada, waktu-waktu yang kita lewati ini, mari apapun kegiatan kita yang baik-baik itu kita niati ibadah, niat krono Gusti Allah Ta'ala gitu. Misalnya bekerja, mengetik, mengantarkan undangan atau membaca buku ya. Kemudian kita dandan ya, dandan itu niat ibadah, bukan karena supaya orang memuji kita atau wah ayo tenan ganteng tenan, tidak, tapi karena Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, itu doanya kalau bercermin. Ya Allah, seperti Engkau membuat tubuhku ini indah, bagus, bodiku ini sip, maka baguskanlah akhlakku, baguskanlah moralku, kelakuanku. Ada doanya. Ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala aibal ayaqulu ana ta ngucap sapa wong akeh ay kufaru Makkah, tegese wong kafir Mekah, iftarawus gawe sapa Muhammad hu ing Al-Qur'an, ikhtalaqa Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad wis menjadikan Quran, membuat Quran. Kul dawuhna sirahe Muhammad, ini iftara itu lamun gawe sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fa alayya mongko wajib ing atase ingsun
apa ijrami dosa ingsun, pidana ingsun, ismi dosa ingsun. Ay uqubatuhu tegese siksaane oleh gawe-gawe ingsun. Wa analan utahe ingsun iku bariun wong kang bibasaken mimma saking barang tujrimuna kang nglakoni dosa sapa sira kabeh min ijramikum fi nisbatil iftira ilayya. Kalian menuduhku aku membuat-buat Al-Quran itu ya dosa itu. Nah, itu aku membebaskan diri. Aku tidak akan tanggung jawab. Itu karena dosa kalian menuduh sesuatu yang tidak ada nyatanya. Ya bayangkan saja. Kanjeng Nabi itu ummi kan, tidak pernah sekolah gitu ya. Kok tahu cerita nabi-nabi sebelumnya, kok tahu apa namanya, ya, apalagi Isra Mi'raj itu dari mana kalau bukan dari orang lain, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dicocokkan dengan Taurat, Injil atau umat-umat sebelumnya yang hidup pada masa zaman Nabi, loh kok cocok. Tapi karena hasud kan tidak mau beriman. Karena kebetulan Kanjeng Nabi itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sementara mereka Yahudi keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Mereka kan ya ini nggak tahu ya, ibu tiri apa namanya, kalau istrinya banyak kemudian saling melahirkan gitu, anak-anaknya tidak rukun ya, apa betul ya begitu ya. Mudah-mudahan sifat hasud ini tidak ada pada kita. Karena kalau hasud itu sudah merasuki tubuh kita, Masya Allah, apapun baikan orang itu tidak akan kita anggap, tidak akan kita anggap. Jadi hasud, dengki itu memang upaya setan supaya manusia ini tidak baik. Innama yakulul hasadu al-amala kama takulun narul hatoba. Hasud itu bisa menghapus amal sebagaimana api menghapuskan kayu bakar. Maka mitra persada, inilah pentingnya pengajian, pentingnya mengingatkan. Di samping ini mengingatkan saya sendiri, juga mitra persada, mari semakin hari kita semakin baik, menjadi tidak usah pengen begini-begini, tapi kita sudah melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita menyembah Allah, kita patuh pada ajarannya. Kalau suatu saat kita keblegong dosa maksiat, kita minta ampun, mumpung kita masih hidup di dunia. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi kita panjang umur, sehat, serta barokah hidup kita. Rizki Allah banyak sekali pada kita, serta barokah. Amin, amin, amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.